Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Sefiatul Husna dengan NPM 2101010079. Saya di sini dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nuzul Al-Quran. Yang pertama yaitu A. Pengertian nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran, yang terbentuk idhofah. Penggunaan kata nuzul dalam istilah nuzul Al-Quran atau turunnya Al-Quran tidaklah dapat kita pahami maknanya secara harfiah, yaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sebab Al-Quran tidaklah berbentuk fisik atau materi, tetapi pengertian nuzul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dalam studi Al-Quran, pembacaan yang lebih jelas dikemukakan dalam nuzulul Al-Quran secara bahasa. Kata nuzulul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu nuzulu yang zilu, yang berarti turun, dan kata Al-Qur'ana yang dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan Al-Quran. Dari dua kata tersebut, nuzul Al-Quran dapat diartikan dengan turunnya Al-Quran. Sedangkan menurut istilah adalah turunnya Al-Quran dari Allah SWT. Turunnya Al-Quran kepada Nabi ini mempunyai pengertian turun dari atas ke bawah. Demikian itu karena tingginya kedudukan Al-Quran yang dapat merubah perjalanan hidup manusia, menyambungkan langit dan bumi serta dunia dan akhirat. Sebelum masuk pada proses turunnya Al-Quran, kiranya perlu sedikit mengkaji tentang kata yang disebutkan dalam ayat yang menerangkan tentang turunnya Al-Quran, yaitu kata nazala dan anzala, yang bersumber dari kata nazala beserta artinya. Kata anzala berarti menurunkan secara keseluruhan. Kata ini digunakan dalam ayat yang menerangkan tentang penurunan ke Lauh Mahfudz dan Baitul Izzah. Selain kata ini, juga digunakan kitab selain Al-Quran, yaitu Zabur, Injil, dan Taurat. Hal itu menunjukkan bahwa kitab selain Al-Quran diturunkan oleh Allah secara keseluruhan. Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani mentakwilkan kata nuzul dengan kata i'lam, seperti yang dikutip oleh Rif'at, Syauqi, Nawawi, dan Muhammad Ali Hasan. Alasannya, yang pertama yaitu mentakwilkan kata nuzul dengan i'lam berarti kembali pada apa yang telah diketahui dan dipahami dari diacunya. Yang kedua yaitu yang dimaksud dengan adanya Al-Quran di Lauh Al-Mahfudz, Baitul Izzah, dan dalam hati Nabi SAW juga berarti bahwa Al-Quran telah diiklamkan oleh Allah pada masing-masing tempat tersebut sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebenarannya. Yang ketiga yaitu mentakwilkan kata nuzul dengan i'lam hanyalah tertuju pada Al-Quran semata dengan semua segi dan aspeknya. Secara harfiah, nuzul Al-Quran dimaknai sebagai peristiwa Al-Quran. Secara majazi diartikan pemberitahuan Al-Quran dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah SWT, sehingga dapat diketahui malaikat di Lauh Al-Mahfudz dan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hatinya yang suci ada dua makna nuzul Al-Quran, yaitu yang pertama dari kata nazala yunazzilu dengan makna yang konotatif, yaitu turunnya secara berangsur-angsur. Kedua dari kata anzala yungzilu dengan makna denotasi atau menurunkan.
Dua makna di atas sebagaimana yang diungkapkan Al-Quran relevan dengan turunnya Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu yang B, sejarah nuzul Al-Quran. Penurunan Al-Quran disebut juga dengan nuzul Al-Quran. Istilah tersebut terdiri dari dua kata, yaitu nazala dan Al-Quran. Kata nazala dapat diartikan sebagai tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dalam bahasa Arab, susunan semacam ini disebut dengan arti turun. Menurut bahasa, kata nuzul diartikan sebagai pindahnya sesuatu dari atas ke bawah. Sedangkan secara istilah, nuzul Al-Quran adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran baik kepada malaikat Jibril maupun kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Mana Al-Qotton, terdapat dua mazhab pokok di kalangan para ulama di seputar pemahaman tentang proses turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama. Yang kedua, pendapat yang disandarkan pada Al-Sya'bi. Dan yang pertama tadi, pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ialah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus sampai wafatnya. Yang kedua yaitu pendapat yang disandarkan pada Al-Sya'bi bahwa permulaan turunnya Al-Quran dimulai pada Lail Al-Qadar di bulan Ramadan, malam yang diberkahi. Al-Sya'bi adalah Amir bin Syarahil, termasuk tabi'in besar dan salah satu seorang guru Abu Hanifah yang terkemuka. Beliau juga dikenal sebagai ahli hadis dan ahli fikih. Beliau wafat pada 109 Hijriah. Mana Al-Qotton Mabahis fil Ulum Al-Quran. Di samping dua pendapat mayoritas di atas terdapat lagi pandangan yang lain, yaitu pendapat menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 20 malam kemuliaan atau pada malam Lail Al-Qadar, yang setiap malam kemuliaan tersebut ada yang ditentukan oleh Allah untuk diturunkan setiap tahunnya, dan jumlah untuk 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Dan yang berikutnya yaitu ada juga sebagian ulama yang berpandangan bahwa Al-Quran turun pertama secara berangsur-angsur ke Lauh Al-Mahfud, kemudian diturunkan secara sekaligus ke Bait Al-Izzah. Setelah itu turun sedikit demi sedikit. Yang selanjutnya yaitu yang C, Al-Quran sebagai wahyu. Dalam tradisi agama, wahyu adalah proses komunikasi Tuhan kepada manusia, pilihan melalui metode dan kode rahasia. Di dalamnya Tuhan memberikan ajaran dan petunjuk bagi bangsa manusia agar mereka berjalan di atas jalan keselamatan. Seorang nabi dikatakan nabi karena dia membawa berita atau wahyu dari Tuhan. Namun demikian, mengingat sumber wahyu atau Tuhan bersifat gaib, maka proses pewahyuan yang terjadi antara Tuhan dan seorang nabi merupakan proses komunikasi yang terjadi di luar batas konteks sosial yang berhubungan dengan sejarah. Wahyu merupakan tindakan yang menghadirkan murni kalam Tuhan yang abadi, sehingga dengan demikian bukan merupakan refleksi mental atas berbagai pengalaman empiris, bukan pula produk pemikiran suatu pencairan untuk aturan yang merupakan interaksi abstrak atas beragam fenomena.
Bagi umat Islam, Al-Quran adalah wahyu Tuhan terakhir yang diturunkan kepada umat manusia. Sebagai wahyu Al-Quran adalah murni kalam Tuhan yang disampaikan melalui perantara Jibril. Dalam proses pewahyuannya, Nabi hanya berperan sebagai penerima, karena pada hakikatnya Al-Quran Tuhan itu azali, sudah ada bahkan sebelum semesta tercipta. Allah sendiri menegaskan peran Nabi dalam proses pewahyuan ketika dia berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 10. Baik, terima kasih. Sekiranya kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.